Statistik itu enak ya untuk nyari uang. Statistik gue nanya dulu. Iya, bisa jadi konsultan, misalkan instansi tertentu kita menganalisis data mereka, berpikiran gimana ya bahasa pemrograman ini bisa nggak buat software sendiri. Statistik itu banyak sih gunanya dalam bidang kesehatan, juga ekonomi, meramalkan harga saham, misalkan kan banyak tuh investor yang main saham. Iya, Bisa, sekarang lagi. ya kan? Bisa dengan statistik di bidang kedokteran, misalkan orang yang merokok itu misalkan berapa kali berpotensi kena sakit jantung, misalkan 5 kali, ya itu kan kayak statistik ya. Misalkan kalau umurnya sekian, berapa peluangnya dapet jodoh. Nah, bisa diramalkan. Iya, itu diramalkan dengan rumus statistik. Ya, peramalan, bukan pakai dukun, ini pakai data. Bedanya statistik dengan dukun itu, dukun kan mungkin nggak pakai data. Statistiknya pakai data. Indonesia, Gacornya Medan. Nah, kali ini kita jumpa lagi di segmen Gacor Medan. Gacor kali pun. Aduh, hari ini kayak tawarnya sedikit bukan berkurang tuh, dia kayak lebih damai gitu loh. Karena hari ini gestar kita itu kayak damai gitu. damai. Berarti sebelum enggak damai juga weh. Dan itu kok jangan giring-giring gak enak lah. Jadi oke Dan, hari ini gestar kita ini luar biasa kali. Seorang dokter. Tapi dokternya itu dokter berhubungan sama angka. Kayak mana, Wak? Jadi kalau angka itu sakit, ya kan? Diperbaiki. Iya, diobati sama abang ini. Siapakah dia? Dokter Statistika. Oke, halo Bang. Halo. Kau dengar suaranya, Pak? Halo. Oke, kenalan dulu Bang sama kedan-kedan kita ini. Kenalan? Iya, kenalan. Nama, TTL, hobi. Makes, mikes. Nama Ugi. Panggilan Bang Ugi ya? Panggilnya? Ugi. Panggilnya Ugi gitu. Oh, Prana Ugi. Prana Ugi. Rumah di mana Bang? Di Medan. Ya, Medan Johor. Medan Johor lah. Medan Johor. Nggak jauh lah dari kau nanti. Terus sekarang ini aktivitas apa nih Bang? Aktivitas mengajar mahasiswa. Oh, dosen. Ternyata dosen. Jantungan nggak? Jantungan. Teringat pas sidang nggak? Teringat lah, dibentak. Nangis kok? Enggak ya. Tapi abis itu nangis. Oke, abang ini kan dokter statistika, ya kan? Penemu apa Wak? Tahu aplikasi apa? Statkal ya kan Bang? Iya. Baru baca Bingung nih baca, bingung mau manggilnya abang atau bapak. Serasa sama dosen. Iya. Tapi kalau dari wajah-wajahnya belum cocok panggil bapak kayaknya. Iya, belum. Jadi panggil abang, mas ya. Jijik. Kok emas? Iya. Kayak sedikit garing hari di sini. Apa? Grogi mungkin. Oh iya, mungkin grogi. Bener ya, salah grogi. Ya kan Kak Maida. Ya, jadi Bang Ugi ini adalah penemu aplikasi Statkal. Jadi itu salah satu aplikasi yang berhubungan sama statistik ya, Wak? Iya, statistika. Kau tahu apa Statkal? Nggak tahu Bang, Iya. apa Bang? Statkal. Iya. Statkal itu ya program aplikasi statistik. Mungkin kalau mahasiswa yang skripsian kan kayak menggunakan software ada namanya SPSS. Iya. Nah, Statkal mirip seperti itu juga. Oh. Kayak software untuk mengolah data. Itulah Statkal. Oh gitu. Dia mengolah data. Excel tahu? Excel. Nah, kayak Excel lah. Excel kan untuk mengolah data. Iya, mirip gitu loh. Ya, Lebih mirip ke Excel atau SPSS? Hampir sama sih. Mereka Kayak Excel kan bisa juga buat grafik kan. Statkal juga bisa buat grafik. Statkal itu kapan itu abang buat tuh?
sekitar tahun 2017. Jadi awal mula dikerjakan itu di awal tahun 2017. Oh, itu tuh apa Udah. motivasinya kok bisa buat kayak gitu? Kayaknya kita mikirin peninggal ya. Ya, Baru buat aplikasi. jadi itu gimana ya? Dulu itu pingin punya software sendiri. Oh iya. Waktu ngerjain skripsi kan, skripsi saya itu kan menggunakan software SPSS. Oh. Terus kepikiran, gimana ya kalau bisa buat software sendiri, kemudian bisa digunakan banyak orang, ya kan? Digunakan orang ya di seluruh Indonesia atau dunia seperti itu. Awalnya nggak tahu sama sekali gimana cara buatnya. Itu kayaknya di tahun 2015. Kepingin lah. Terus lama-lama kisahnya dimulai dari sini. Oh iya. Oh ya. Dari bawah ini. Saya kan punya adik ya. Adik saya ini kuliahnya di ITB. Oh, ITB. ITB yang di kelahiran 93. Nah, sewaktu wisuda saya lihatlah Facebook adik saya. Banyak lah yang ngucapin selamat. Terus saya nggak sengaja baca komentar juga. Komentarnya salah satu dosen di ITB ngucapin selamat. Nggak sengaja saya klik mengunjungi halaman Facebooknya. Rupanya beliau ini juga fokus juga dia nulis tentang tentang statistika seperti itu. Oh, dia juga buat aplikasi gitu juga? Kayaknya nggak buat sih. Cuman dia juga agak fokus sedikit ke statistika. Kemudian ngajak kolaborasi nulis buku bareng. Oh, kenal Bang? Ya. Berarti sebelumnya kenal? Sebelumnya nggak kenal. Kenalnya dari Facebook. Kemudian saya kontak bapak itu kan. Pak, gimana kalau kita kolaborasi nulis buku? Nah, buku itu isinya tentang bahasa pemrograman R namanya. R. Bukan Bang? Bukan. Nah, jadi start kali itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman R namanya. Jadi awal mulanya sudah nulis buku sama beliau kan. Kemudian saya upgrade lagi kemampuan saya searching di Google gimana caranya membuat software. Lama-lama nemu caranya. Itu sekitar tahun 2017. Oh, berarti otodidak. Ya, otodidak. Belajarnya otodidak. Inovatif gitu Bang? Ya, sangat produktif, inovatif. Iya. Kayak aku lah. Kau udah nemu apa? Pasti udah nemu tok-tok kan? Jadi berarti itu awal mulanya dari kolaborasi nulis. Baru Tulisannya itu judul bukunya ya, belajar statistika dengan R. Nah, R ini bahasa pemrograman. Jadi software kayak Excel misalkan, SPSS itu kan dibuat dengan bahasa pemrograman. Kayak ngoding gitu lah. Jadi setelah nulis buku sama beliau, kemudian saya mengupgrade ilmunya lagi, ngajak kolaborasi nulis lagi sama dosen UGM. Nah, di situ ilmunya ilmunya semakin meningkat. Nah, lama-lama disitulah berpikiran gimana ya dari bahasa pemrograman ini bisa nggak buat software sendiri. Lama-lama nemulah jalannya. Terciptalah mungkin di awal tahun 2017. Itu ya softwarenya masih sederhana lah waktu itu. Paling yang gunain saya sendiri waktu itu. dari bahasa pemrograman R. Ya. Jadi start kali itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Memang R ini luar biasa kan ya? R. Ada Kayak juga contohnya. pemrograman W. Mana nggak ada. Biarin aja, Wak. Tapi Wak, tadi kan Abang penemu start kali itu ya? Ya, yang Penasaran juga nggak kamu? Apa ya background dari Abang ini? Oh iya, kan biasanya kalau buat aplikasi itu Pasti ada backgroundnya. komputer gitu nggak sih orang-orang yang Iya, biasanya orang-orang yang kuliahnya di pemrograman, jurusan teknik informatika, Kalau Abang ini apa backgroundnya? jurusan matematika. jurusan matematika. Matematika. Aku tahu. Ya, di matematika juga ada belajar tentang pemrograman juga. Semester 1 udah ada. Kayak coding-coding gitu Bang? Iya. Dulu waktu kuliah S1 kan
semester satunya udah belajar bahasa pemrograman. Namanya C++. Nah, C bahasa C. C. Oh, ada. Ya, bahasa C ada. Bahasa B ada, bukan Batak ya, B. B. R. Nah, di situ basicnya. B? W kayaknya nggak ada. Bang, bola bang. Maksa kali kalau kamu itu bahasa M juga nggak ada kayaknya. Oke, berarti ini abang S1 matematika. Ya. Nyambung lagi. Nyambung. S1 itu 2008 sampai 2012. S2-nya 2012 sampai 2014. Terus nyambung lagi. S3-nya 2017 sampai sekarang. 2021 ya? Iya. Oh iya. Nggak pengen muntah itu. Enggak sih. Tapi waktu S1 saya tuh kuliah 2. Oh iya bang, kuliah dulu maksudnya? Jadi kalau pagi kuliah di USU, sorenya kuliah di kampus swasta. Oh, jurusan akuntansi. Jadi dapat selesai dua-duanya. Waktu saya semester 5 di matematika USU, saya nyoba kuliah lagi di swasta semester 1 jurusan akuntansi. Cuman nggak tamat. Padahal tinggal sidang. Aku penasaran kali sama orang-orang kayak gini, Pak. Apa motivasinya sampai 2 gitu, Bang? 1 sih kepingin. Oh, Kepingin doang. Pengen penasaran gitu nggak? Iya, gimana sih pelajaran di anak akuntansi itu gimana? Cuma karena penasaran, Pak. Kuliah lagi. Iya, pengen. Maaf. Mantap. Kamu mau lanjut lagi? Mau. Aduh, ya Allah. Nggak ada apa tuh, Pak? Kamu mau apa? Tapi kalau misalnya kayak jurusan kita gitu kan, yang mau komunikasi, kalau rasanya pengen gitu. Tapi kalau misalnya jurusan matematika, kayak jarang gitu orang pengen loh. Iya, jarang gitu orang yang pengen untuk lanjut lagi di S2 bahkan sampai S3. Nggak mau. Kayak gitu ya, enggak ya, Karena kayaknya kalau untuk anak-anak sains itu motivasi jadinya ya, Bang ya. Iya. Kalau kita kan anak sosial memang nengok angka mual kan, Pak. Iya, betul. Bukan lagi mual. Paling ini nggak tahu, Pak. Apa mual? Kamu kayak angker, Pak. Balik lagi, Pak. Ngomongin statkal tadi, Bang. Statkal itu udah dapet prestasi apa aja? Statkal. Kalau dari statkal di tahun 2018 ya. Dia masuk 5 inovasi terbaik. Jadi itu ada event yang ngadain itu Bank Indonesia Institute. Ya. Waktu itu kan awal mulanya kan mereka buat apalah yang mau mendaftar gitu kan. Dipilihlah 40 dari seluruh Indonesia, 40 startup namanya. Seluruh Indonesia ya? Ya, masuklah startup. Dari 40 itu berkompetisi lah di Bandung. Kalau nggak salah di Hotel The Trans Luxury itu di Bandung. Dari 40 itu ya presentasi lah memaparkan startup kita gitu kan. Nanti baru dinilai seperti itu kan. Dari 40 itu dapat jadi masuk 5 besar dia. Wow. Jadi kalau nggak salah hari apa ya? Sabtu atau hari Sabtu itu mulai kompetisinya dari siang sampai malam, jam 8 malam. Jadi masing-masing peserta itu memaparkan startup. Pengumumannya itu jam 12 Satu malam. harian itu? Iya, jam 12 malam atau jam 1 malam. Kayak audisi kan. Nah, sebenarnya saya nggak mengharap menang waktu itu. Karena udah ngantuk. Karena kalau udah ngantuk. Karena kalau menang itu harus presentasi lagi besoknya ke Cimahi waktu itu, ke investor nggak nyangka rupanya statkal itu masuk ke dalam 5 besar. Luar biasa ya. Iya, seperti itu. Akhirnya Saya juga kaget nggak nyangka. Akhirnya presentasi lagi. Iya. Jadi karena jam 1 itu masuk menang, buat slide lagi PowerPoint untuk presentasi paginya. Wah, aku pikir lah, ngantuk-ngantuknya bisa dapat 5 besar, Pak. Gimana kok bangun, Pak? Gila emang. Memang nampak anak-anak sainsnya itu, anak-anak matematika dari kantong mata ya, Pak. Oh iya. Kenapa kantong matanya? Ya kan? Hitam ya nggak? Enggak hitam. Tapi dia ada ciri khasnya gitu loh, Pak. Oh gitu ya. Kurang tidur mungkin ya.
Karena belajar. Kalau kita kan kerja. Kalau abangnya Pak, belajar. Ya, anak sosial itu mesti berkolaborasi sama anak sains. Iya. Cocok deh. Cocok deh ya. Aduh, abang kode nih. Kok aku Sosial di connect ya? lapangan jago, sains di dalam ya. Betul kali abang ini. Kayaknya abang lagi ngode siapa nih? Kok Kak Maida kok? Kak Maida ketawa loh. Oh, Kak Maida ketawa. Kak Maida gitu. Oke bang. Kalau abang sendiri motivasinya itu nggak motivasi sih, maksudnya kenapa ya ngambil jurusan statistika gitu? Matematiknya. Oh, matematika ya. Dulu itu waktu SMA kan pengen kuliah di ITB. Coba tes di ITB nggak lulus. Pengen kuliah di UGM, coba tes di UGM nggak lulus. Di UI nggak lulus. Terus waktu itu tesnya namanya SBMPTN namanya. Nah, itulah tes terakhir mungkin ya. Dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama itu elektro UI, kedua matematik USU. Nah, lulus yang kedua matematik USU. Karena waktu itu matematik USU passing grade-nya rendah. Sesuai dengan kemampuan. Waktu SMA kan nggak terlalu pintar. Nggak terlalu pinter kayak gini Wak. Kayak mana? Abang kayak nyindir. Nggak, dulu SMA bandel. Oh iya bang. Iya. Sebandel-bandelnya abang kayak mana tuh dulu? Dulu SMA sering main game online sih. Bang itu mana bandel bang? Nggak bandel, Orang tuh Bang. kalau SMA Mainnya tuh. dari pagi, dari sore sampai pagi. Oh iya juga Iya. bandel juga Bang. Pasti mama abang merepet di rumah. Enggak ya? Mainnya di luar di warnet. Pulang pagi ya bang? Iya. Bandel kali. Iya, dulu SMA kali sama kawan tuh perginya sore-sore. Rupanya bandel kali. Iya. Pulang pagi Wak, rupanya SMA bang ini. Terus. Tapi setelah itu sekarang jadi kurang tertarik lagi main game online. Oh iya. Lebih suka tersalurkan lah. Lebih suka ngoding pemrograman. Ini kan lebih menghasilkan ya Iya. daripada main game gitu kan. Itu. Mungkin orang-orang yang main game itu kalau belajar pemrograman asik dia. Pasti dapat hasilnya ya kan bang? Iya. Coba apply. Program muntah kan. Aduh. Ya buat dulu tuh paling benci sama pemrograman waktu kuliah. Dulu tuh kalau ada PR pemrograman saya selalu nyontek kawan. Nyontek. Oh, pernah juga nyontek apa? Sering. Ternyata pernah juga nyontek. Sering. Jadi ini waktu itu kawan itu kan minjem laptop saya untuk mengirimkan tugasnya. Iya. Aku tahu nih ceritanya. Iya, jadi pasti kawan abang tuh tugasnya ya? lupa log out. Jadi PR-nya itu Bang contek. Betul kan? Iya, ini sejarah kenapa bisa suka pemrograman. Terus ketahuan sama dia. Marah dia. Pokoknya dia marah lah seperti itu kan. Ya lama-lama kan kita udah nggak bisa lagi nyontek lagi. Semenjak itulah ke Gramedia kan, beli buku pemrograman. Rupanya pelajaran pemrograman ini nggak susah. Nah, di situ jadi belajar sendiri lama-lama kok mudah. Nah, dari situ karena baca buku dosen dengan baca buku-buku yang ada di Gramedia beli kan, itu lebih mudah di situ. Nah, ketika sudah agak paham baru baca buku dosen baru paham. Nah, mulai disitulah mulai suka pemrograman. Jadi kalau ada PR ngirim duluan. Suka. Nah, dari situ kisahnya bisa suka pemrograman. Keren ya bang. Iya, keren. Kisahnya Dimulai dari apa? nyontek di Ya, nyontek dimarahi itu jadi motivasi. Bisa itu. Iya. Buat jadi buku bisa tuh bang. Di awal nih dari. Ya, dari situ itu tahun 2008 semester 1. Kok pernah nyontek dimarahi Wak? Pernah nyontek. Sampai sekarang aku nyontek. Betul kok, langsung Kita galang. tap amati tiru. Modifikasi. Ya, yang itu mana? harus tuh amati tiru modifikasi. Oke bang, sejauh ini ya kan bang, ini kan abang udah kalau tingkat pendidikan udah lumayan tinggi ya Wak berarti? Lumayan tinggi, udah tinggi. Bukan lagi lumayan. Udah tinggi ya Wak ya. Pernah nulis buku apa aja bang? Maksudnya kayak apa ya? Buku. Nggak usah pernah, Buku. kayaknya banyak. Tadi aku baru baca Wak. Gimana kali buku abang ini? Ya, Bukunya tentang apa aja bukunya? tentang statistika sama Statistika pemrograman. ya? Udah berapa buku yang pernah ditulis bang? Kayaknya 11 atau 12. Ya. Belas ya. Jadi tuh nulis buku sama belajar tuh kayak mana ceritanya? Nggak pernah main nggak? Sempet nggak main-main? Main
Tapi jarang sih. Jarang. Lebih suka di rumah. Oh, berarti memang betul ya, main rumahannya. Ya. Di rumah nonton YouTube. Iya ya. Lagi ketawanya. Abang apa ya? Biasanya kan kalau orang bilang anak-anak matematik, anak hitung-hitungan itu katanya garing. Kalau abang tuh suka nggak nonton komedi gitu? Suka nggak? Suka kali. Suka. Suka kali. Suka kali. Suka kali, rupanya suka komedi juga, woi. Komedi siapa bang? Yang abang ngerasa favorit gitu lah? Itu yang di YouTube tadi. YouTube mana bang? YouTube kami, Tegas Indonesia. Itu salah satunya. Apa namanya? Tok Lobe. Iya, mana? Ternyata Mantap. penonton setia. YouTube-nya itu. Tapi Kaidan, abangnya juga punya YouTube. Lu tahu Iya. bilang tadi di awal ya kan? Harusnya Oh, di iya. awal tadi bang. YouTube abang apa? Namanya Start Komat. Start Komat. Start Komat tuh memang Start Komat bang? Iya. Maksudnya apa? Statistik. Namanya apa? Komputer matematik. Suara satu. Oh. Oh, gitu ya. Oh, jadi kalian jangan lupa subscribe Start Komatnya abang ini. Terus juga jangan lupa subscribe PGS Indonesia. Udah pasti ya. Satu lagi, Apa jangan tuh? lupa subscribe wakil saya. Apa itu? Rezi Eko Caraka. Oh. Itu wakil software saya. Wakil Wakil Ya, yang buat. Kan ketuanya. Oh, Dia gitu. wakilnya. Oh. Iya, nama channel YouTube-nya. Rezi Eko Caraka. Nah, itu di sinilah kalian tengok. Ada 3 berarti yang harus kalian subscribe ya, Wak, ya. Jangan lupa kalian nanti nonton aja. Ya, subscribe. Bang, pernah nggak selama belajar itu ngerasa bosen, ngerasa kayak udahlah jenuh gitu? Iya, pasti. Pernah, Kalau sering? dalam belajar sering iya, lah jenuh gitu kan. Cuman kalau jenuh kadang kayak jalan-jalan, naik sepeda keliling komplek. Oh, solusinya itu ya. Iya, lihat-lihat taman, lihat-lihat video YouTube. Kan Oh, jadi video lah. YouTube. Ya, Neo komedi salah satunya ya. Iya. Itu Bang kalau untuk belajar ada apa ya, waktu-waktu tertentunya atau 24 jam suka-suka kuliah kalau mau belajar gitu? Enggak sih, enggak ada waktu tertentu sih. Oh iya, Karena jadi kalau lagi nggak mood, paling nonton YouTube. fleksibel aja berarti Bang? Iya, fleksibel. Tapi kalau misalkan malas belajar, memotivasi lagi diri sendiri. Nah, Apa? Motivasi terbesar Abang kalau gitu, apa tuh? ya misalkan kayak gini lah, misalkan aku pengen misalkan dalam bulan Februari ini aku mau ngeluarin 5 buku statistik. Wow. Kalau tercapai apa yang ku dapat misalkan. Nah kan dia kayak muncul apa ya, semangat gitu. Iya. Kalau berhasil, kalau. Nah jadi kayak perasaan berhasil itu masuk ke diri. Jadi dia nambah Impi, energi dia, ya impi ya. Berhasil Penting memang untuk mimpi. Itu, iya Bang ya? Hmm. Iya, kayak pola pikir jadi kan Bang, termain. Iya. Gimana ya kalau aku kayak jadi pendiri Google, nah gitu kan, Iya, Facebook. benar-benar. Walaupun belum tercapai tapi rasanya kalau jadi tuh, wah. Jadi kayak energinya tuh masuk. Jadi semangat. Keren memang Bang. Oh, pernah ada pingin nggak? Pingin jadi Kalau PGS-nya 100.000 subscribe, wah, Amin. kan semangat loh. Amin. Kalau kami Bang cita-citanya bulan depan udah 1 juta subscribe. Cita-cita. Kayak anak SD ditanya cita. Iya penasaran waktu abang dulu kecil-kecil ya kan sekarang udah jadi dokter ya, dokter statistika. Dulu kecil ada nggak sih memang mikirnya besok aku mau jadi ini gitu? Oh, Cita-citanya. dulu pengen jadi di Rut Telkomsel. Itu kelas berapa? Kelas berapa bang? Mikir kayak gitu? Waktu kecil. Kecil. Karena ya saya kerja di Telkom dulu. Oh iya. Jadi memang. Jadi ya niru jejak orang tua. Cita-cita dari kecil di Telkomsel. Hmm. Apa tuh cita-cita kau Pak? Jadi dokter. Cita-cita polwan. Jadi dari SD, SMP, SMA, lain-lain cita-cita juga berubah. SD pengen jadi guru. Iya betul. Karena orang tua juga kan, ya, orang tua mamaku guru. SMP pengen jadi ini sih desainer Baju. SMA. Alia sama Alia masih Sama. gitu. Tapi Pas kuliah udah jam aja. Kayak gitu nggak Pak? Iya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi Bang, dia waktu di sebelah itu nanya, kayak mana cara belajar Abang itu gitu?
Emang cara belajar apa? Maksudnya apa? Maksudnya itu Cara kayak belajar. membagi waktu untuk belajar. Apakah sempat main misalnya aku tuh belajarnya habis subuh gitu baru bisa Iya. belajar. Waktu-waktu Jadi tertentu kalau- kan gitu. Kalau bangun tidur kan, misalkan habis sholat subuh tuh kan, Mm-mm. habis ngaji, baru hidupin komputer sekitar jam 6 itu kerja bentar. Jam 6 sampai jam setengah 7 itu jam 7. Jam 7 nanti baru jalan pagi, bersih-bersihin rumah. Oke. Seperti itulah. Nanti sarapan, habis sarapan komputer lagi. Lagi komputer Ya. lagi habis itu Habis itu kalau mau jajan beli air kelapa, air tebu beli keluar. oke. Nanti belajar lagi. Belajar lagi. Ya, kayak gitu. Kamu Sampai dengarnya malam, belajar lagi. jam 10 malam belajar. Belajar lagi. Nulis ya. Pernah nggak bang dimarahi mama abang? Kerjamu kok belajar Ya, aja? dulu jangan di komputer terus. Oh gitu. Itu bapak ibu jangan di komputer terus. Maksudnya nanti matanya sakit. Oh, iya. Padahal dari dulu kayaknya normal-normal aja. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Wah. Ya, nanti kalau di komputer terus kan nggak bergaul. Iya kan? Iya, benar-benar. Kalau kami terbalik pula dimarahi mama kami bang. Hmm. Jangan main-main terus. Belajar. Pulang main aja. Belajar. Iya ya. Ya, malah kemarin kalau belajar terus. Terbalik abang ini. Terbalik. Emang dunia ini udah terbalik. Jadi, terus bang ngomong-ngomong kalau cerita statistik ini kan, apa sih gunanya statistik ini di kehidupan sehari-hari abang gitu? Statistik ya. Statistik beda tadi kan bang? Beda. Ya, statistik itu banyak sih gunanya dalam bidang kesehatan, juga Ada ekonomi, meramalkan harga saham misalkan. Kan main saham nih, mau diramalkan misalkan bulan depan berapa harga sahamnya. Kan banyak tuh investor yang main saham. juga. Oh iya, sekarang Bisa, lagi. ya kan? Bisa dengan statistik di bidang kedokteran misalkan. Misalkan orang yang merokok itu misalkan berapa kali berpotensi kena sakit jantung, misalkan 5 kali, ya itu kan pakai statistik ya. Iya. Misalkan kalau umurnya sekian, berapa peluangnya dapat jodoh. Nah, itu bisa diramalkan. Oh gitu. Iya, untuk peramalan bisa. Iya. Betul ya bang. Iya, untuk Ayo kita hujan. meramal gitu aja ya. Kalian kan Kami pernah enak. lihat aplikasi di Facebook kan banyak tuh, maksudnya kalau misalkan mukanya gini berapa, misalkan peluang betul. jodohnya, ya pakai statistik itu. Betul ya? Iya, itu diramalkan dengan rumus statistik. Ramalan. Ya peramalan, bukan pakai dukun ya, ini pakai data. Bedanya statistik dengan dukun itu, dukun kan mungkin nggak pakai data. Iya. Statistiknya pakai data. Pakai Ya. data. Iya. Aku pikir yang di Facebook kan sering yang mama-mama main kayak gitu kan. Iya. Aku pikir tuh ece loh. Misalnya. Pakai rumus-rumus itu dalam, ya, dalamnya ada statistikanya. Kayaknya ada rumusnya pak. Ada rumusnya. Iya. Luar biasa. Terus bang, selama abang di dunia perstatistikan, apa pengalaman yang paling berkesan itu sama abang? Dalam statistik ya, pengalaman yang paling- Selama dunia perstatistikan ini kak, apa sih? statistik itu enak ya untuk nyari uang. Statistik gue nanya dulu. Iya. Oh iya pak. Kita bisa apa ya? Bisa jadi konsultan misalkan. Kemudian ya bisa kalau kerja di instansi tertentu kita menganalisis data mereka. Nah, itu. Lebih besar ya fee-nya ya bang daripada yang biasa. Ya tergantung Iya, instansinya. juga. Ya tapi kayaknya jarang ya orang yang memang ahli di bidang ini, di bidang statistika. Ya sih bang? Atau yang banyak? Enggak ya? Mungkin belum terlalu banyak mungkin. Belum terlalu banyak kan? Karena memang atau memang Mungkin yang banyak lingkungan ekonomi kita- kan? Ekonomi banyak ya. Iya, ekonomi. Ekonomi, akuntansi pun juga banyak. Iya banyak. Kalau statistiknya emang jarang. Jarang. Jarang kali lah. Jadi masih banyak peluangnya. Kalau untuk pengalaman yang paling nggak enak yang pernah abang alami selama dunia perstatistikan ini apa? Apa ya pengalaman yang buruk ya? Kayaknya nggak ada pengalaman buruk. Yang nggak enak nggak ada. Bukan buruk bang. Yang Ini nggak enak ya. gitu. Entah waktu lagi jadi pembicara mana gitu, ini nggak enak nih audiensnya kayak si Witri. Kayaknya selama ini enak-enak aja. Wih, menikmati. Yang menikmati. Keren. Kok si Witri nggak abang itu, gitu deh. Ya, apa ya? Astagfirullah. Perjalanan Stakal tuh pas ketika meraih penghargaan
BI Institute diundanglah di Unpad Pajajaran memperkenalkan Stakal, diundang ke UI memperkenalkan Stakal. Nah jadi kayak jalan-jalan gitu. Oh iya, jalan-jalan. UGM Ya. artinya mendapat perhatian juga dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Kalau mau ngubungi abang di mana? Instagram bisa, DM. Bisa Instagramnya apa bang? Gio Prana. Gio Prana di sini. Di sini. Enggak, di tempat Witri aja bang. Kenapa? Oh di tengah ya. Iya, Di di sini. situ. Kalau di YouTube juga ada ya, kalau abang masuk kan ada data pribadi juga Iya. yang bisa dihubungi kan. Pokoknya kalau kalian mau skripsian, terus mau pokoknya konsultasi hitung-hitungan gitu berhubungan dengan statistik, boleh ke Bang Ugi. Bang Ugi di YouTube-nya atau di Instagram-nya bisa kalian hubungi. Kalau minta nomor WhatsApp-nya kami dulu lah. Ya kan, Pak? Meresahkan ya. Oke, Pak. Kok nggak penasaran, Pak? Apa tuh? Dari tadi kayaknya Bang Ugi ini berhubungan dengan ramalan pasangan. Oh iya. Tak tahu apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Kira-kira Bang Ugi ini menurutmu udah ada pasangan belum? Apa ya kalau ditanya menurut, karena kita udah tahu ya kan. Karena kita udah cari duluan informasi. Jadi jawabannya adalah Kayaknya belum. ya, bener nggak, Pak? Belum nikah. Belum Tapi menemukan. udah ada orang dalam. Udah ada orang rumah. Lagi proses mencari. Oh, lagi mencari. Bisa hubungin. Kok bisa belum kepikiran atau memang gimana, Pak? Mau fokus Atau dulu pernah nggak umur sekian orang tuh biasa kan kalau ada umurnya kenapa nggak nikah? Belum ada orang belum kepikiran, belum mau. Iya, Kalau mungkin Abang karena S3 mungkin. Iya, sekolah fokus S3. gitu ya. Kalau sekarang udah kepikiran? Udah kepikiran, Udah ya? karena S3-nya mau selesai baru mulai kepikiran. Gitu kepikiran. karena fokus belajar ya. Iya. Belajar. Tapi saya punya keinginan menikmati hidup di usia muda. Oh iya benar. Menikmati hidup di usia muda. Keren juga abang nih. Iya. Sekarang di usia 30-an sekarang. Lebih banyak meluangkan waktunya sama keluarga. Wih. Bener. Kalau umur 20-an menikmati Mungkin hidup umur sendiri 20-an kerja keras, 30-an kerja keras, 40-an menikmati hidup. Betul. Betul. Pinginnya sih seperti itu, pinginnya. Apa lagi kurangnya abang nih coba? Ini kan pinter ya, Iya. ganteng ya, apa lagi Pak? Cuannya ada. Cuan ya, kalian tinggal ngantri aja, abang ini milih, tek gitu. Aku mau yang ini. Udah 30 menit, waktunya kita. Yes! Kak Maida cek. Apa nih Kak Maida? Apa nih? Bahasanya tolong Wak. Jenis. Mual. Maaf ya. Agak alay. Oke, saatnya kita bermain setuju tidak setuju. Oke, berarti Cara mainnya? Jadi cara mainnya nanti saya akan berikan pernyataan. Nah dari pernyataan itu teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Nah kalau setuju tinggal angkat tokennya yang tanda Checklist. Kalau tidak setuju yang tanda silang. silang. Dan nanti berikan alasan dari kenapa setuju dengan pernyataan tersebut dan kenapa tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Yes. Pertama, setuju atau tidak setuju kalau seorang ilmuwan itu memang sudah dari kecil suka belajar atau memang terus belajar. Setuju. Nggak usah dibilang. Oh iya. Maaf. Oh semua setuju. Setuju. Oh nggak setuju. Oke. Apa bang? Setiap ilmuwan tadi suka belajar untuk dari kecil. Dari kecil ya. Nggak setuju. Tadi nggak suka belajar. Berarti nggak setuju. Iya. Kalau seorang ilmuwan itu memang dari kecilnya pada dasarnya itu Suka belajar. Suka dan terus-terusan belajar. Kita minta pendapatnya alasan dari Bang Ugi. Kenapa? Kenapa? Ya kadang kayak ilmuwan ya. Kadang ada ilmuwan yang kecil tuh dia bandel, nggak suka belajar segala macam. Tapi ketika sudah besar, udah kuliah, jalan hidupnya berbeda dia. Nah, dia di situ baru nemu passionnya.
Jadi nggak dari kecil dia suka belajar. Kadang dari kecil perjalanan hidupnya dia bandel, suka berantem. Kemudian pas kuliah lama-lama dia dapat kesempatan belajar, lama-lama jadi suka. Nah, bisa aja dimulai dari situ dia. Berarti berbeda dengan pendapat Rani Sama Witri. Iya, tapi memang dari kecil main aja. Iya, Rani, berarti Rani setuju ya kalau seorang ilmuwan itu memang dari kecil udah terus belajar. Iya, kayaknya iya Kak, karena Kayaknya ya. Karena memang dari kecil kita main aja. Makanya nggak jadi ilmuwan. kayaknya orang-orang tuh pintar dari kecil gitu ya. Iya, benar-benar dari kecil. Apalagi kalau ilmuwan aku teringat si Albert Einstein. Siapa itu lagi yang Thomas Alva Edison. Kayaknya dari kecil tuh dia udah mulai belajar gitu kan, Wak? Iya, dari kecil ya. Kalau seorang ilmuwan gitu ya. Iya. Iya, betul Kak. Next. Oke, next. Pertanyaan kedua, berikan jawabannya. Setuju atau tidak setuju kalau menghitung itu lebih sulit daripada menghafal? 1, 2, 3. Menghitung lebih sulit Daripada menghafal. Atau kan nggak dua-duanya, Wak? Dua-duanya sulit ya? Iya, aku nggak setuju. Nggak setuju ya? Iya. Menghitung lebih sulit Menghitung lebih sulit daripada menghafal. Iya. Berarti Witri lebih mending menghafal gitu ya? Iya, Daripada lebih menghafal. berhitung. Alasannya? Iya, memang nggak ini dihitung-hitungan. Nggak encer otaknya dihitung-hitung. Ya, cara tadi hitung-hitungan. Iya. Iya, kayaknya susah gitu. Terus Bang Ugi sendiri kenapa menghitung itu Lebih sulit daripada menghafal. Iya. Iya. Kalau saya menghafal mudah. Kalau ngitung kayak kali-kali kayak ngeblank gitu. Oh, ternyata Kalau aku enggak. orang matematika juga lebih sulit menghitung ya. Matematika juga iya identik dengan itu. Kalau matematik itu dia kuliah di matematik lebih menurunkan rumus dia. Mungkin waktu SMA pernah belajar turunan sin, cos. Nah, kan ada asal mulanya. Nah, menjabaran. Jadi Kalau ngitung-ngitung kayak ini kali ini kali ini, pakai kalkulator aja. Iya. Rani nggak setuju. Nggak setuju, karena Rani apa ya, bisa menghafal tapi lumayan sulit juga lah. Apalagi menghafal rumus Kak, kalau berhubungan dengan matematika ya. Cuman kalau kayak kali-kali gitu-gitu, apa seneng suka. ya namanya buat lagu satu kali Satu. Bukan. Kalau apalagi kalau rumusnya itu udah dipahami, itu kayak gampang cek gitu. Suka sih, menghitung suka. Cuman nggak suka menghafal. Walaupun anak sosial. Oke, next. Next. Pertanyaan ketiga, setuju atau tidak setuju kalau sering nongkrong dengan teman itu lebih cenderung menyebabkan kita tidak produktif dalam bekerja. sering nongkrong ya. Sering nongkrong dengan teman itu lebih cenderung menyebabkan kita tuh kayak lebih nggak produktif untuk bekerja atau dalam pekerjaan. Setuju? Tidak setuju? Tidak setujunya tak Ada nongkrong semua ya. Rani nggak setuju. Rani dulu nih. Iya, Rani nggak Iya. setuju kan? Rani nggak setuju kalau nongkrong sama kawan itu bisa menghambat pekerjaan. Enggak sih Kak, karena memang basicnya itu kami ini kan anak sosial. Jadi nongkrong sama kawan bisa jadi menghasilkan cuan. Anak marketing lah. Marketing banget ya. Iya. Mungkin Setuju. ini kayaknya nongkrong menghambat ya. Kalau kelamaan nongkrong kan artinya mengurangi waktu untuk kerja di rumah. Iya. Iya. Gitu. Iya. Jadi lebih baik waktunya daripada kebanyakan nongkrong. Ya di rumah aja kerja. Kerja. Iya. Kerja. Menghambat. Oh ya. Berarti kan tidak menghambat kan? Nggak menghambat karena memang kadang tapi kadang menghambat juga tergantung nih teman-teman tongkrongan ini kayak mana. Kalau teman-teman tongkrongan itu tuh ada yang memang teman-teman yang buat produktif, ada yang memang nggak produktif. Jadi dari pagi sampai malam nongkrong aja gitu ada, tapi ada juga yang teman-teman yang memang produktif. Jadi bahas kayak sharing lah, kayak kita buat apa ya gini, kayaknya kita bagus lah buat ini. Iya ini gini gitu. Gimana loh? Iya gaya ya. Iya memang ada gitu. Jadi kalau bervariasi tergantung ininya kali ya. Oke, lanjut ya. Oke. Setuju atau tidak setuju? Orang yang paling banyak tertawa itu adalah orang yang paling banyak masalahnya. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Kalau orang yang banyak tertawa itu adalah orang yang paling banyak masalahnya. Setuju atau tidak setuju? Beda lagi ya. Iya. Oke, Bang Uki, beda sendiri alasannya. Kenapa tidak setuju?
sering ketawa. Oh Tapi gitu. nggak ada masalah. Oh gitu. Bener. Iya. Bisa juga. Rani kenapa? Kalau Rani setuju Kak, karena biasanya orang-orang yang banyak masalah itu menutupi sedihnya, menutupi masalah itu lewat ketawa-ketawanya, ya kan Pak? Iya. Tapi itu tergantung pribadi orangnya sih. Iya, Betul. tergantung. Kalau balik lagi ke pribadi orangnya ya Kak. Tapi kebanyakan gitu Kak, karena dia menutupi rasa sedihnya itu. Ya, tertawa ya. Sama ya, Wis. Sama. Lagi? Ya, ada lagi nih. Lagi. Heeh. Setuju atau tidak setuju? Kalau yang seharusnya mengungkapkan isi hati terlebih dahulu itu adalah cowok. Setuju. Nggak setuju. Ya. Emansipasi wanita ya. Iya. Iya, setuju atau tidak setuju kalau yang seharusnya mengungkapkan isi hati terlebih dahulu itu adalah cowok. Witri setuju. Iya, setuju. Kenapa, Wit? Ya karena memang ya namanya perempuan. Iya. Memang seharusnya enggak ya, mungkin karena memang Fitri nggak bisa kali ya duluan mengungkapin gitu. Tapi mungkin tahu, pokoknya Fitri setujunya laki-laki ya. Enggak berani Kak. Isi hati Ada aja. harus laki-laki. Iya pokoknya laki-laki. Walaupun Kayaknya martabat wanita tuh jatuh gitu di bawahnya. Wow. kalau Rani Kalau Rani enggak sih Kak, karena perempuan juga punya hati gitu. Jadi mungkin bisa nggak diungkapkan langsung ke orangnya, tapi via kawan, si bla 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 itu suka. Atau kalau ke orangnya langsung juga bisa. Kok nggak pernah ya Wan? Apa? Nggak pernah Nggak pernah ngapain? bilang aku suka sama kamu gitu. Enggak. Ya aku memang anaknya. aku bilang, Iya, aku nggak pernah. kok aku suka ya sama kamu gitu. Enggak. Enggak. Tapi Rani setuju sih. Rani nggak setuju sama pernyataan kakak. Karena kalau dulu ceritanya Hadijah itu Khadijah, iya benar. dia mengungkapkan duluan ke Rasulullah. Iya. Aku jadi Fatimah. Wah. Rugi. Iya, nggak setuju. Perempuan juga boleh ungkapin perasaannya. Oh, boleh ya, Bang? Boleh. Boleh, Wit. Apa kok ini? Boleh. Jadi nggak harus Nggak harus laki-laki. Berapa pertanyaan lagi Kak? 1000 pertanyaan lagi? Nggak, satu lagi. Oh, satu lagi. Setuju atau tidak setuju kalau kita itu tidak perlu datang ketika mantan menikah? Kita nggak perlu datang ketika mantan menikah. Nggak perlu mendatang. Setuju? Kok bingung ya? Nggak perlu datang? Iya, kita nggak perlu datang. Kalau ketika mantan menikah, Apa ya? Bang Yuki. Kalau nggak diundang, nggak usah datang. Kayak ini Ceritanya udah diundang. Oh, diundang ya? Iya. Ya, nggak mungkin juga kita datang juga. Nggak diundang. Nah, ini ceritanya udah diundang. Nah, gimana dong? Nggak datang. Kayaknya ngomong Tidak sih perlu datang ketika mantan menikah. Ketika mantan menikah, kita nggak datang kan? Iya. Iya, Setuju. setuju. Setuju berarti. Kenapa? Berarti Bang Yuki ini ya orangnya apa tuh? Cepat move on. Enggak. Iya, Iya, tapi kan diundang kok. Kenapa enggak? Kalau cepat move on malah kadang malas aja mau datang. Kenapa? Sakit hati ya? Nggak sakit hati, cuman kadang mager. Ya, gitu. Oh gitu. alasan Bang Uji alasan. Ya, memang. Fitri, Kalau ada kawan nggak apa-apa. Fitri. Kalau nggak ada kawan nggak datang. jadi masalahnya di kawan ya. Ya, kalau ada kawan datang. Kalau sendiri nggak datang. Malu ya. Lalu ya. Fitri, kenapa Wit nggak datang? Kok nggak datang? Kenapa Fitri? Fitri setuju nggak? Fitri tuh bingung antara setuju atau nggak, kadang tergantung mantannya. Astaga, enggak sih. Kayaknya ya harus datang lah. Namanya orang berbahagia, terus kita juga diundang kan. Ya kita harus ikut berbahagia. Cia. Sanggup Wit. Kuat ya. Wit kena ini Oh, mau. Rani, nggak setuju Kak sama pernyataan Kakak. iya. Karena kalau kita datang itu kita tuh menunjukkan kedewasaan kita loh. So dewasa. Walaupun dia pernah menyakiti, walaupun kita pernah sakit hati sama dia, Walaupun dia belum move on. tapi dia pernah mengukir kebahagiaan di Iya. hati kita gitu Tapi loh. kalau belum move on, Kalau belum move on,
Sanggup kalau datang? Sanggup aja lah. Oh iya. Namanya orang bahagia, kita juga harus Iya, bahagia. benar-benar. Walaupun sakit gitu. Apa Kak? Tadi udah pernah nikahan mantan. Pernah pernikahan mantan. Reni nggak punya deretan mantan banyak-banyak kali. Oh dia belum pernah, jadi dia Iya. memberikan pernyataan seperti itu. Iya. Cuman kalau kawan-kawan PDKT pernah. Oh jadi beda ya? Oh nih yang mantan sama yang PDKT. Ya, mantan. Banyak berarti dengan Gebetan. PDKT. Enggak. Halo, udah ya game kita selesai. Oke, makasih Bang Ugi. Terima kasih Bang Ugi waktunya. Makasih Kak Meda. Ya, jadi Kedan, kita ini udah selesai nge-game, maka selesai pula lah Podcast kita kali ini. Wah, sambung cepet lah. Oh iya, maaf ya, Pak ya. Jadi jangan lupa kalian tengok terus YouTube-nya PGS Indonesia sama YouTube-nya Bang Ugi tadi Start Komat Ya. sama satu lagi siapa tadi? Rezi. Nah, Rezi. Kalian subscribe, kalian like, komen, terus share ke Seluruh ada yang di kontak kalian. Iya lah, yang di kontak mau mantan. Iya, baru bahas mantan. Pacar, siapa, uang kalian, keluarga. opung kalian juga nggak apa-apa Iya. kalau bisa main HP ya kan Wak? Bener. Ya, opungku enggak sih. Apa sih, Wak? Oke, sebelum tutup satu closing statement bisa dari Bang Ugi, boleh nggak? Untuk Kedan-Kedan. Apa aja, tentang apa aja boleh? Bawa apa aja boleh ya? Iya. Boleh. Oh ya, kayak kita kan mungkin lagi merintis gitu kan. Mm-mm. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus semangat. Ya mungkin di awal-awal mungkin hasil yang kita dapat mungkin belum terasa gitu. Iya, Tapi belum. kalau tekun kan 2-3 tahun atau 4 tahun mulai nampak di hasilnya. Jadi orang-orang yang sukses tuh orang yang tekun sih sebenarnya. Dia nggak berhenti. Konsisten Ya, ya. tekun aja ya. Bagus. Keren. Ya, jadi Kedan, kalau kita konsisten kita pasti berhasil tuh. Betul. Oke, kalau kalian mau jadi ilmuwan, mau jadi orang hebat sehebat-hebatnya, kalau sekarang ini masih bandel, boleh yang lalu-lalu boleh bandel, tapi coba boleh mikirkan masa depan. Kayak mana Bang? Kayak gitu nggak? Bisa jadi. Bisa jadi juga ya kan Bang? Ya, Kedan-Kedan, terima kasih